Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resi, mahasiswi STIS TEMBI Bandung Business School, NPM 102190006, Prodi Akuntansi S1. Di sini saya akan presume pendidikan agama Islam 5. Yang pertama, ta'riful Quran, mengenal Al-Quran. Kalamullah adalah dua unsur kata dari lafaz kalam dan Allah. Al-Quran diturunkan secara mutawatir, berturut-turut atau berangsur-angsur. Hikmah Al-Quran diturunkan secara mutawatir berbagai penguat hati Nabi Muhammad SAW untuk menjawab permasalahan umat, sebagai cerminan untuk orang mukmin terhadap kesalahan yang pernah diperbuat agar tidak terulang lagi, untuk memudahkan dalam menghafal dan memahami, sebagai metode mendidik umat secara bertahap, sebagai bukti kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejarah Al-Quran, nuzul, yaitu kata zadi dari kata kerja najaka yang artinya turun. Menurut Al-Zarqani dalam Manahil Al-Irfan berpendapat bahwa proses turunnya Al-Quran terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama, Al-Quran turun secara sekaligus dari Allah ke Lauh Mahfuz, suatu tempat yang merupakan catatan tentang segala ketentuan dan kepastian Allah, dalam surat Al-Buruz ayat 21-22. Kedua, Al-Quran diturunkan dari Lauh Al-Mahfuz ke Balt Al-Izzah, tempat yang berada di langit dunia, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Qadar ayat 1. Ketiga, Al-Quran diturunkan dari Balt Al-Izzah ke dalam hati Nabi Muhammad dengan jalan berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan. Hal ini disyaratkan dalam QS Asy Syura 193-195. Kedua, ta'riful Quran, yaitu mukjizat. Al-Quran merupakan sebuah mukjizat yang luar biasa dengan tidak bisa diciptakan oleh manusia. Mukjizat hak, mukjizat Al-Quran. Di dalam Al-Quran terdapat berita dan janji-janji mengenai masa yang akan datang, di mana hal itu merupakan hal yang di luar kemampuan manusia. Di dalam Al-Quran terdapat faktor ilmiah yang tidak mungkin diketahui manusia di tanah Arab pada waktu itu. Keistimewaan Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah dengan langsung dipeliharanya. Al-Quran tidak turun sekaligus selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Bersifat pembenar dari kitab-kitab sebelumnya, berlaku untuk seluruh umat manusia. Ta'riful Quran diturunkan ke dalam Nabi Muhammad SAW, mulia dengan Al-Quran. Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan untuk umat semesta alam. Al-Quran diturunkan di kota Makkah dan Madinah. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Ketiga, Asmaul Husna, nama-nama Allah. Al-Quran secara bahasa, Al-Quran secara istilah. Kitab merupakan nama lain dari Al-Quran. Alkitab terdapat dalam QS Al-Baqarah ayat 2. Alkitab Huda sebagai nama lain dari Quran yang dinilai sesuai dengan kriteria dan ciri-ciri umat Islam. Ar-Rahman artinya akan melahirkan hikmah, rahmat dan iman. An-Nur yaitu Al-Quran sebagai cahaya bagi kehidupan manusia. Asy Syafa'ah, penawar atau obat. Al-Quran diturunkan sebagai penawar atau obat bagi manusia dari berbagai penyakit hati. Keempat, Asmaul Quran, nama-nama Al-Quran, yaitu Al-Ha'a, kebenaran, Al-Bayaan, ketenangan, Al-Mau'izah, pengajaran atau nasihat, Al-Zikir, peringatan, Al-Busyara'ah, kabar gembira. Kelima, fungsi Al-Quran, kitab berita dan kabar. Yang kedua, kitab hukum dan perundang-undangan. Ketiga, kabar
jihad, keempat kitab tarbiyah, yang kelima kitab ilmu pengetahuan, yang keenam pedoman hidup. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.